Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita sudah yang kelima kalinya mengadakan ibadah online. Dan kita mendapati diri kita sekarang masih bisa beribadah. Kita masih bisa menikmati hari-hari ini meskipun dalam keadaan seperti ini. Sekaligus ini juga menunjukkan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan kepada kita sempurna di masa pandemi ini. Itulah sebabnya mari kita saat ini bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh, menaikkan puji-pujian dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Karena dengan kebangkitannya, kita memperoleh kemenangan, dan hidup kita berarti karenanya. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita saat ini akan menyanyikan lagu nomor 5 dari Kidung Jemaat yang berjudul Tuhan Allah Namamu.
saatnya bagi kita pada saat ini untuk dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kepercayaan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pendengar-pendengar yang baik dan pelaku firman, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus bisa kami pahami, bisa kami mengerti, dan bisa kami hidupi sepanjang minggu yang akan datang, bahkan untuk seterusnya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara semua, kita semua tahu, kalau boleh saya mengajak Bapak Ibu mengingat sekitar beberapa minggu yang lalu, di awal masa pandemi ini, banyak pengamat yang mengatakan bahwa musuh terbesar kita bukan hanya virus itu sendiri, namun masalah terbesar kita juga adalah kepanikan atau rasa takut. Orang yang sehat, daya tahan tubuhnya bisa menurun karena dia panik atau takut, dan dia tidak bisa mengerjakan banyak aktivitas karena kepanikan atau ketakutannya. Kemudian ketika saya mengingat itu, saya membayangkan jika manusia tidak punya rasa takut sama sekali, bagaimana jika manusia nggak punya rasa takut? Setelah saya pikir-pikir, kalau manusia nggak punya rasa takut, malah akan lebih celaka, malah akan lebih tidak baik dan tidak terkendali. Coba bayangkan saja Bapak Ibu, orang tiba-tiba menyeberang jalan tanpa rasa takut untuk tertabrak. Orang melakukan aktivitas yang berbahaya tanpa ada rasa takut untuk bisa menerima akibatnya. Orang melakukan kejahatan ini, kejahatan itu, atau orang mencoba ini itu tanpa ada rasa takut sama sekali. Tentu itu berbahaya malah bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi secara cepat saya bisa mengatakan bahwa rasa takut itu juga dibutuhkan. Rasa takut itu membuat kita berhati-hati dan membuat kita penuh pertimbangan. Rasa takut membuat kita berpikir panjang atau mempertimbangkan sesuatu. Rasa takut membuat kita tidak gegabah. Masalahnya adalah Bapak Ibu, yang menjadi masalah dengan itu semua, dengan rasa takut adalah rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang di luar kendali, rasa takut yang tidak terkontrol, rasa takut yang terlalu menguasai kehidupan manusia. Dan memang kita hari-hari ini atau bahkan selama ini kita menemui bahwa justru rasa takut itu menguasai manusia. Akhirnya rasa takut itu malah menjadi masalah. Manusia harus belajar bagaimana dia bisa mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga rasa takut tidak menguasai, kepanikan tidak mengendalikan atau mengambil alih diri kita. Ngomong-ngomong tentang rasa takut, di dalam kitab Injil, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada kalimat singkat
yang sering diucapkan atau sering ditulis oleh para penulis Injil, kalimat singkat itu adalah jangan takut. Bapak Ibu bisa menemukan ini di keempat Injil. Kalimat jangan takut ini tidak hanya diucapkan oleh Yesus, tapi juga diucapkan oleh malaikat. Yang menarik untuk diperhatikan adalah kondisi atau keadaan di mana jangan takut ini diucapkan kepada murid-murid atau kepada orang yang mendengarnya. Kalimat ini diucapkan di berbagai keadaan yang berbeda. Ketika mereka mulai mengenal Tuhan, ketika mereka melihat mujizat, ketika mereka menghadapi masalah, dan yang lain sebagainya. Saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar tentang jangan takut ini. Kapan kalimat ini diucapkan? Apa yang mengikuti kalimat ini setelah kalimat jangan takut ini diucapkan? Kita bisa menemukan banyak sekali jangan takut di dalam keempat Injil. Namun sore hari ini saya hanya akan memilih beberapa saja, dan saya akan mencoba untuk menjelaskannya kepada kita semua. Pertama, di dalam Lukas 5 ayat 10, Yesus di ayat itu mengatakan kepada Simon, seperti ini, saya mengutip 5 ayat 10 yang B. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kalau Bapak Ibu melihat atau mencoba untuk membaca pasal ini dari Lukas pasal 5, ceritanya adalah Simon dan saudara-saudaranya dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan ada mujizat besar pada waktu itu, jala mereka terkoyak karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan Simon datang menghampiri Yesus dan Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Pada saat itu jelas Simon sudah punya pekerjaannya adalah penjala ikan. Mereka sudah punya aktivitas sehari-hari. Yang menarik adalah pada waktu itu merupakan pertemuan pertama antara Simon dengan Yesus, antara saudara-saudara Simon dengan Yesus, sehingga mereka pasti belum saling mengenal. Di dalam kondisi seperti itulah, di dalam pengenalan awal seperti itulah, kalimat jangan takut ini diucapkan. Ketika mereka mulai kenal, masih baru menjalin hubungan sebagai guru dan murid, kalimat jangan takut ini diucapkan. Diikuti dengan satu fakta juga yang menarik berikutnya adalah ucapan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia adalah kalimat tujuan. Engkau akan menjadi sesuatu. Jadi di sini ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid pertamanya, dalam hal ini Simon dan saudara-saudaranya, dalam pertemuan pertama, dalam proses pengenalan itulah Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan takut mengenal aku, karena aku mengetahui tujuan hidup, kemana engkau harus pergi. Dalam keadaan seperti ini, kalimat itu diucapkan. Sungguh indah untuk mengetahui ini, Bapak Ibu. Ketika seseorang masuk dalam proses pengenalan kepada Tuhan Yesus atau dengan Tuhan Yesus, ketika dia bertumbuh pengenalannya kepada Tuhannya, di titik itu, di proses itu, Tuhan mengatakan, jangan takut. Jangan takut mengenal aku. Jangan takut untuk hidup bersama dengan aku. Jangan takut untuk mengambil keputusan untuk mengikuti setiap kehendakku. Karena aku tahu apa yang tersedia bagimu di sana, di masa depan sana. Karena aku tahu engkau akan menjadi apa selama engkau mengikut aku. Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi. Dalam bahasa Perjanjian Lama, aku mengetahui apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan jelas tahu masa depan kita, dan di dalam proses pengenalan kita kepada Tuhan,
kita bisa diyakinkan, kita bisa diteguhkan dengan satu kalimat singkat, jangan takut. Dan harus diakui juga bahwa kita tidak mungkin memahami Tuhan seutuhnya. Sering sekali kita tidak bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan kadang kita bisa bertanya-tanya, atau bahkan kita kebingungan, atau bahkan kita sudah sebut frustrasi, ngapain sih Tuhan? Tapi Tuhan hari ini mengatakan, jangan takut, sebab aku tahu engkau akan menjadi apa. Ikut saja kehendakku. Yang kedua, Bapak Ibu, Injil-Injil mencatat kalimat jangan takut ini ketika murid-murid sudah mengikut Yesus untuk sekian waktu lamanya. Yang pertama tadi mereka baru dipanggil untuk mengikut Yesus, sedangkan yang di sini mereka sudah mengikut Yesus sekian lama. Dan dalam keikutsertaan mereka kepada Yesus itu, Tuhan Yesus mengucapkan jangan takut. Ada dua ayat yang saya pilih, yang saya akan membacakan bagi kita semua, yaitu dari Matius 14 ayat 27. Di situ Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Yang kedua dari Matius 17 ayat 7, berdirilah, jangan takut. Di kedua catatan ini ada mujizat besar. Kalau Bapak Ibu membaca dua peristiwa itu, Matius 14 dan 17, ada peristiwa yang luar biasa. Yesus berjalan di atas air. Wow. Dan kita tahu ceritanya, murid-murid tidak mengenali dan Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut, tenanglah. Yang kedua, Yesus mengatakan, berdirilah, jangan takut. Menarik untuk diperhatikan, jika yang pertama tadi jangan takut diikuti dengan kalimat menyatakan bahwa Yesus tahu masa depan, Yesus tahu tujuan. Yang kedua ini, kalimat jangan takut diikuti dengan kalimat perintah. Tenanglah, berdirilah. Bapak Ibu Saudara semua, di dua peristiwa ini kita tahu Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya. Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya, yaitu mengadakan mujizat. Dan selanjutnya adalah bagian mereka, bagian muridnya, bagian orang yang menerima mujizat untuk melakukan tugasnya, yaitu untuk tenang dan untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita sudah banyak sekali menerima pertolongan Tuhan. Kita sudah banyak sekali melihat kasih dan karunia Tuhan. Kita sudah mengalaminya, kita sudah menikmatinya. Namun kadang-kadang kita lupa ketika ada masalah terjadi, kita dikuasai oleh ketakutan. Dan yang terjadi adalah kita hanya takut saja dan kita hanya diam saja. Ketika seseorang takut dan dia hanya diam saja, itu sama sekali tidak akan mengatasi masalahnya. Ketika seorang takut, yang harus dia lakukan adalah seorang Kristen, dia harus datang kepada Tuhan dan dia berdoa menyerahkan rasa takutnya kepada Tuhan. Dan kemudian dia meminta tolong Tuhan dan kemudian harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Tidak bisa dia hanya berdoa dan kemudian mengharapkan, ya sudah, takut hilanglah. Tidak bisa demikian. Harus diikuti dengan langkah-langkah konkret. Tuhan Yesus, aku menyerahkan rasa takutku kepadamu, tolonglah aku Tuhan. Amin, misalkan begitu kita berdoa. Sesudah itu kita harus hidup sebagai orang yang memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan sudah dan sedang menolong kita.
Istri saya bercerita kepada saya bahwa dia ikut sebuah conference call, dan di dalam conference call itu ngomong-ngomong tentang pentingnya aktivitas pagi hari, rutinitas sehari-hari untuk menumbuhkan keyakinan, kepercayaan diri maksud saya. Ketika seorang bangun pagi dan kemudian dia membereskan tempat tidurnya, dia membersihkan rumahnya, dia memasak untuk suami istri atau untuk anak-anaknya, dan dia melakukan itu dengan satu kesadaran bahwa aku mengerjakan ini untuk orang-orang yang aku kasih, dan dia melakukan itu dengan antusias. Ketika itu semua dikerjakan, Bapak Ibu, tahukah aktivitas itu bisa menumbuhkan keyakinan diri dan membuat kita seperti terhindar dari rasa takut, karena kita tahu kita punya sesuatu yang kita kejar, seperti yang pertama tadi saya jelaskan. Tapi penekanan di sini adalah beraktivitas, melakukan sesuatu. Ketika kita sudah berdoa dan kita hanya diam saja, ya tidak ada gunanya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Keyakinan yang tidak disertai dengan perbuatan praktis tidak ada gunanya. Kita menyerahkan rasa takut kita kepada Tuhan dan hiduplah sebagai seorang yang sudah berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, maka hiduplah sebagai orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Orang yang bergantung penuh kepada Tuhan adalah orang yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan, percaya kepada janjinya, melakukan apa yang baik, yang disebut kebajikan. Oleh sebab itu, jangan takut, tenanglah, berdirilah, lakukanlah sesuatu. Setelah yang pertama tadi, jangan takut diikuti dengan ucapan tentang adanya tujuan hidup, dan itu terjadi di masa awal-awal pengenalan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika itu terjadi, ketika murid-murid sudah mengenal Tuhan sekian lama, dan jangan takut diikuti dengan tindakan. Yang terakhir ini, jangan takut diucapkan oleh malaikat. Ketika Tuhan Yesus baru saja bangkit dari antara orang mati, saya akan membaca bagi kita semua ayatnya dari Matius 28 ayat yang kelima. Tetapi malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit. Jangan takut diikuti dengan sebuah pernyataan yang sangat besar. Jangan takut diikuti dengan satu kalimat kuat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Kita tidak takut bukan hanya karena kita punya tujuan hidup. Kita tidak takut bukan hanya karena kita juga melakukan sesuatu sebagai wujud rasa tidak takut kita. Tetapi lebih dari semuanya itu, kita tidak takut karena kita punya Tuhan yang bangkit. Memiliki Tuhan yang bangkit itu sangat penting bagi kita. Karena Tuhan dulu pernah hidup, dia merasakan seluruh sakit, seluruh pergumulan manusiawi, dia tahu rasanya sedih, dia maskul, dia jengkel, dia marah, dan emosi-emosi manusia lainnya. Dia juga sempat merasakannya. Dia tahu pergumulan yang berat rasanya seperti apa, dia tahu. Bahkan yang paling berat yang kita belum atau yang kita tidak alami, dia sudah mengalaminya. Ketika dia menderita, menjelang dia disalib, sampai dia disalib, dan sampai dia meninggal. Jika Tuhan tidak bangkit,
maka semua pengalaman itu tadi tidak ada gunanya. Dia sama-sama mati, ujungnya sama seperti kita dan tidak bangkit. Tetapi karena dia bangkit, itu menunjukkan bahwa dia menang atas semua masalah hidup, dan dia menang dari atas semua ketakutan yang paling ditakuti manusia sekalipun, yaitu kematian. Tuhan yang hidup adalah alasan utama kenapa kita tidak takut. Mari kita bersama-sama pada hari ini, hari-hari ini dan seterusnya menumbuhkan keyakinan bahwa kita tidak takut dan hidup sebagai orang yang tidak diliputi oleh ketakutan. Karena dia hidup. Dan ketika kita tidak takut, mari kita melakukan sesuatu sebagai wujud keberanian iman kita. Karena juga kita tahu kita punya masa depan yang jelas. Mari kita juga menolong mereka yang masih ada di dalam ketakutan. Tolonglah mereka, hampirilah mereka, sebutlah mereka di dalam doamu. Jadilah berkat bagi mereka, sehingga mereka tidak hidup lagi sehingga mereka tidak hidup lagi di dalam ketakutan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pada saat ini bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Dengan kesungguhan dan penuh keyakinan, kita mengucapkan bersama-sama pokok-pokok doa kita, dan dengan penuh harap kita menanti Tuhan akan menjawab doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Bila kiranya firman itu akan menolong kami untuk hidup dengan tidak dikuasai oleh rasa takut. Saat ini Bapa, kami bersama-sama sepakat berdoa untuk pemerintah kami di Jerman ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Hamburg dan juga kota Münster dan seluruh kota-kota lain yang ada di Jerman ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Sebentar lagi kami mendengar bahwa akan ada pengurangan masa lockdown ini. Kami berdoa biarlah kiranya pengurangan ini efektif. Kami berdoa biarlah roda ekonomi di kota, di negara ini akan berjalan seperti semula lagi Tuhan Yesus. Karena kami tahu kesejahteraan di tempat kami tinggal adalah kesejahteraan kami juga. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat pemerintah di Indonesia. Kami menyerahkan Bapak Presiden, kami menyerahkan seluruh menteri, kepala daerah tingkat 1 maupun tingkat 2, bahkan sampai pemerintahan di level yang paling bawah kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tolonglah supaya di antara mereka ada koordinasi yang baik, sehingga mereka bisa bekerja dengan sangat baik untuk menyelesaikan dan menangani masalah ini. Bapa kami berdoa kiranya negara kami akan disertai oleh Tuhan sehingga hal buruk tidak akan terjadi. Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang terdampak karena ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Pakailah gereja-gereja-Mu dimanapun gereja ini berada untuk menjadi alat-Mu untuk menolong sesama, untuk menyediakan bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Bapa kami berdoa kiranya Tuhan menolong buat setiap para ilmuwan peneliti supaya mereka bisa segera menemukan obat dari sakit penyakit ini. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara Dian Ganda Prianta. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur karena saudara kami ini Engkau sudah lindungi. 1 tahun lagi kami serahkan dia dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati di masa 1 tahun yang ke depan ini bahkan seterusnya, sehingga nyatalah kasih dan karunia-Mu kepadanya. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti juga Kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita di akhir ibadah kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami semua anak-anak-Mu di tempat ini. Berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kepenuhan melimpah ada pada kami. Kerabat kami yang jauh dan dekat, orang-orang yang kami sebut namanya dalam doa kami, baik kami sebut secara pribadi maupun bersama-sama dalam doa bersama-sama, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan kepada kami berkat-berkat yang kami perlukan, dan Tuhan sertailah kami. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa.
Bapak Ibu semua, terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.